Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempol.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya, Susno Duaji yang mantan Komjen, sekarang purnawirawan ya, polisi, itu dicekal di dalam sebuah acara televisi, kalau nggak salah TV One, programnya Catatan Demokrasi. Susno Duaji dicekal bersama pengacara Brigadir Joshua Huta Barat, Komarudin Simanjuntak. Menurut informasinya, kedua orang ini 5 menit sebelum acara dimulai tidak diperkenankan hadir, ditelepon oleh kru dari televisi swasta itu, TV One lah dalam hal ini, bahwa keduanya tidak diperkenankan menjadi narasumber. Padahal sebelumnya beberapa kali dia dikonfirmasi untuk bisa datang hadir sebagai narasumber di Catatan Demokrasi. Sahabat Jempol, ini sebuah tragedi demokrasi di Republik tercinta ini terkait dengan kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Tampaknya masih ada intervensi sehingga berpengaruh terhadap para orang-orang yang mencoba mengkritisi tragedi pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Tapi sebaiknya kita tidak berkomentar terlalu jauh. Mari kita dengarkan saja pendapat beberapa orang terkait dengan pencekalan dua tokoh ini, yakni satu dari Susno Duaji sendiri, dari Komarudin Simanjuntak, dan Irma Huta Barat. Tidak usah kita komentari, kita dengerin saja. Aneh, rapat 5 menit sebelum itu masih ditelepon saya masih diminta bicara, meyakinkan saya berangkat apa tidak, meyakinkan saya sampai itu kira berapa menit lagi, kira-kira 5 menit kemudian ditelepon, masa rapat redaksi hanya sekian menit? Dan apa kaitannya rapat redaksi dengan ELC? Yeah. ELC kan bukan TV One. Yeah. ELC sendiri. Dan memang saya akan berbicara di ELC, tapi besoknya gitu kan. Ini lucu, tapi saya ketawa aja. Dikira saya ini orang yang bisa dibodohi. Ya. Saya adalah narasumber yang diundang. Pak siapa namanya, advokat Komarudin Simanjuntak, narasumber yang diundang dalam program Catatan Demokrasi di TV One. Kemudian berkali-kali kami dikonfirmasi untuk kedatangan itu. Pak Komarudin sudah sampai. Acara sudah mau mulai, mungkin setengah jam lagi terus dibatalkan. Saya juga sudah mau sampai. Ini yang bikin kita ngebutkan. Akhirnya timbul tanda tanya. Ini masih ada tangan-tangan ajaib yang bermain. Padahal sudah ada undang-undang pers, undang-undang penyiaran gitu. Kok masih ada yang tunduk, masih ada yang bisa bermain begitu? Baik, yang mau saya omongkan adalah katanya kita ini Indonesia negara demokrasi, sehingga TV One bikin nama channelnya Catatan Demokrasi. Saya sama Susno Duaji diundang menjadi narasumber, demikian juga Edi Hasibuan, kemudian Inang Irma, Otto, kemudian siapa namanya itu, Roni Talapesi, kemudian Ki Haji Sumarno Safi'i. Tetapi detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One, tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One, tidak boleh saya diikutkan untuk di wawancara jadi narasumber. Demikian juga Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, tidak boleh. Pak Susno Duaji udah tiba tadi sini, udah dekat sini, akhirnya dia putar balik kanan dia ya. Saya beritahu sama itu nggak percaya, makanya aku tungguin itu di sini. Nah, sekarang kita sudah sama-sama di sini. Maka saya berjanji inilah terakhir saya datang ke TV One. Saya tidak akan mau lagi mengisi TV One yang manapun. Berarti artinya TV One tidak kuat, gampang
intervensi, karena saya di TV One ini sudah berkali-kali dibatalkan sebagai narasumber. Dulu waktu masih zaman Karni Ilyas sudah dibangun panggung yang sangat mewah di Hotel Borobudur. Kemudian saya jadi narasumber utama, 5 menit sebelum tayang dibatalkan juga. Maka saya protes kepada siapa itu, Karni Ilyas. Itu sebabnya saya tidak pernah lagi mau mengisi acaranya Karni Ilyas TV One, yaitu khususnya ILC, karena saya anggap dia tidak bertanggung jawab. Makanya anak buah Karni Ilyas terus-terus memujuk saya supaya saya mau berbicara di saya berbicara di di TV One. Saya nggak mau, karena saya pikir dia tidak bertanggung jawab. Nah ini nih terulang kembali nih di TV One. Saya sudah dijadikan narasumber, sudah dibikin gambar-gambar seperti ini, flyer ya. Kemudian ada Susno Duaji, ada saya, ada Ito, ada Edi Hasibuan, ada Televisi, ada Profesor Hasibuan itu ya. Nah ini sudah menjelang menit-menit terakhir, sudah sampai di sini, tiba-tiba dibilang khusus Kamarudin dan Susno Duaji tidak boleh jadi narasumber gitu loh. Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang di bawah pemerintahan Jokowi ini kok sampai narasumber TV pun harus diintervensi gitu loh? Siapa sih pihak ketiga yang mengintervensi ini? Aneh kan? Jadi mau dibawa kemana negara ini? Jadi saya terpikir juga, saya mau memimpin revolusi untuk memperbaiki negara ini. Apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden atau wakil presiden, ya kok makin buruk lihat negara ini gitu loh. Tadinya saya nggak ada kepikiran untuk itu, tapi setelah melihat perbuatan-perbuatan orang ini makin aneh, saya jadi terpikir apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden dari independen. Jadi begitu kita Irma mau jadi narasumber aja, mereka yang mengundang, yang membujuk-bujuk, sudah sampai di waktunya setengah mati, udah melewati macet yang luar biasa. Begitu sampai di gedung TV One, mereka mohon maaf dengan sangat menyesal tidak bisa mewawancari saya. Ini kan sudah terulang. Dulu 2016 ketika saya bela Putri Soekarno juga begitu. Saya jadi narasumber utama di TV One di ILC, sudah dibangun panggung yang sangat mewah. Tahu-tahu 5 menit sebelum tayang karena Ilyas diintervensi, dia terus pergi ke kamar. Sampai hari ini tidak ada penjelasan, makanya dia undang saya terus, tidak pernah lagi saya mau. Ada pertanyaan, apakah ini sama dengan intervensi ILC? Apakah ini sama intervensi dengan ILC yang dulu kan jadi begini ya? Jadi saya berpikir sudahlah, kalau memang TV One begini mulai diintervensi, saya pun tidak mau lagi jadi narasumber di TV One sampai selama-lamanya, kan begitu. Saya pikir begitu, artinya supaya kasih pelajaran juga kepada mereka, jangan mudah diintervensi. Dan berapa duit saya sama Susno Duaji diuangkan untuk menghilangkan saya jadi narasumber, kan begitu, harus jelas juga gitu. Saya pikir gitulah kira-kira pernyataan saya. Jadi ini biar masyarakat Indonesia tahu bahwa namanya doang kita Indonesia, nama channel ini Catatan Demokrasi, tapi tak ada demokrasi. Jadi kepada itu Irma sama Edi Hasibuan juga nanti disuarakan itu di ruang di ruangan itu ya. Jadi saya sini datang hanya menunggu itu aja, karena itu tadi tidak percaya bahwa saya sama Susno Duaji dibatalkan kan gitu. Ya, kita akan bicara soal term itu, tapi saya mau kasih catatan dulu juga ya. Catatan demokrasi, karena harusnya 2 rekan saya hadir di sini, Susno Duaji dan Kamarudin Simanjuntak, yang akhirnya tidak jadi hadir karena dicekal. Supaya pemirsa juga tahu, kita ini bicara soal demokrasi, tapi kasihan sudah diundang tapi tidak bisa tampil. At least sebagai seorang teman, saya harus mengungkapkan itu. Jadi Pak Susno Duaji dan Pak Kamarudin Simanjuntak dibatalkan tampil di Catatan Demokrasi. Anyway, saya prihatin, saya sedih. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan saya pikir beliau berdua juga jadi sakit hati dan tersinggung dan merasa bahwa diremehkan. Baiklah sahabat Jempol, kita sudah dengarkan komentar dari ketiga tokoh tadi, Pak Komjen Purnawiran Polisi Susno Duaji, pengacara Brigadir Joshua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak, dan Irma Huta Barat. Tidak usah kita komentari apa-apa daripada berbahaya bagi diri kita sendiri. Salam sejahtera, semoga kita semua selamat di dalam negeri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.